Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 pada modul budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ariyanti Sriwardani. Saya berasal dari SD Negeri Kedondong, Kecamatan Ngombol. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Purworejo. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan yang akan menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita bisa menstabilkan identitas anak tersebut. Anak dapat kita bantu dengan tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua dalam segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk ataupun baik, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita mampu memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa bahwa kita memahaminya. Menanyakan keyakinan kelas. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah dia percaya dan akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Kasus 1. Abila merupakan seorang siswi kelas 4 SD Negeri Kedondong. Pada hari Rabu, dia tidak mengerjakan PR pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga Abila tidak dapat mempresentasikan hasil tugasnya di depan teman-teman sekelasnya. Kemudian, Bu Ariyanti mengajak Abila untuk berdiskusi setelah anak-anak pulang sekolah. Abila tampak ketakutan ketika diminta menemui Bu Ariyanti. Kemudian, Abila menjelaskan bahwa ia tidak mengerjakan PR karena terlalu asik menonton TV hingga larut malam, sehingga dia lupa untuk mengerjakan tugasnya. Berikut ini merupakan video penerapan segitiga restitusi kasus yang pertama. Selamat menyaksikan. Selamat siang Abila. Nah, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini?
mengerjakan bagaimana? Apakah Abila mau mengerjakan? Ya, terima kasih sudah jujur dan berkata apa adanya. Abila tidak mengerjakan beberapa tugas karena terlalu asik menonton TV hingga larut malam. Besok jangan diulangi lagi ya. Abila harus pandai membagi waktu. Kapan tugas harus dikerjakan, kapan tugas harus diselesaikan, dan setelah itu boleh menonton TV. Tapi juga menonton TV-nya jangan sampai terlalu larut malam, supaya pagi hari bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk masuk ke sekolah. Iya, tidak apa-apa nak, Ibu maafkan dan terima kasih sudah mau jujur ke Ibu. Kasus kedua. Pada hari Kamis, anak-anak kelas 4 SD Negeri Kedondong sedang mengerjakan ulangan harian pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ada salah satu siswa yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Seorang siswa tersebut bernama Rizky. Dia membuang sampah kertas sembarangan di lantai kelas dan secara tidak sengaja Bu Arianti melihatnya. Setelah jam pulang sekolah, Bu Arianti memanggil Rizky untuk menghadap Bu Arianti. Rizky tampak takut ketika dipanggil oleh guru. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Selamat menyaksikan. Selamat siang Rizky, silakan duduk nak. Rizky, apakah kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke depan? Nah, kira-kira menurut Rizky, membuang sampah sembarangan itu merupakan sikap yang bagus atau bukan? Oke, aku paham ya bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Ibu juga pernah membuang sampah sembarangan. Nah, di sini mari kita mencari solusi untuk memecahkan masalah kita supaya Rizky tidak membuang sampah sembarangan lagi. Apalagi membuang sampah di dalam laci. Kenapa Rizky membuang sampah tadi sembarangan di bawah meja? Oh, karena malas ya. Berarti lain kali tidak boleh malas untuk membuang sampah ke depan ya. Padahal di depan sana sudah disediakan tempat sampahnya. Menurut Rizky, keyakinan kelas kita yang sudah telah kita sepakati apa saja? Berarti Rizky belum menepati kesepakatan kelas kita ya. Kenapa? Nah, ternyata Rizky sangat pintar ya. Terus masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa saja yang telah kita sepakati? Kesepakatan kelas kita masih banyak lagi ya. Lalu sekarang setelah kejadian ini, kira-kira apa yang akan Rizky lakukan untuk diskusinya kalau di dalam kelas? Nah, bagus. Berarti Rizky berjanji akan membuang sampah pada tempatnya ya. Oke, berarti Rizky sudah mempunyai rencana untuk lebih baik lagi ke depannya. Ibu doakan supaya Rizky menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang menaati peraturan sekolah, menaati kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Terima kasih ya Rizky. Berikut adalah video hasil testimoni dari siswa yang telah dilakukan penerapan segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah tadi saya bertukar pendapat dengan Bu Hari, saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam bertukar pendapat tadi saya merasa bahagia karena saya tidak merasa dihakimi oleh Bu Hari. Saya justru sadar akan kesalahan yang Demikian saya hasil perbuat. pemaparan Terima kasih, tentang Bu Hari. tugas demonstrasi kontekstual. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.